Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal nge-review alur cerita film Poseidon. Film yang menceritakan perjuangan sekelompok penumpang sebuah kapal mewah Poseidon yang terbalik karena dihantam gelombang badai tinggi di Samudra Atlantik. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. By the way guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal dari kapal Poseidon yang berangkat berlayar dari London ke New York lewat Samudra Atlantik. Hari itu adalah akhir tahun, tepat sehari sebelum tahun baru. Nama kapal Poseidon diambil dari nama dewa Yunani dengan nama yang sama. Namun ia juga dikenal sebagai dewa yang menyebabkan kerusakan dan bencana alam yang terjadi di lautan. Masuk tidak begitu menyetujui hubungan sang putri dengan Christian. Di area dapur terlihat semua orang sangat sibuk mempersiapkan pesta tahun baru. Terlihat seorang wanita bernama Elena, seorang penumpang gelap yang ternyata sedang mencari pacarnya bernama Marco Valentin, seorang pelayan di Poseidon. Pesta akan segera dimulai di aula dengan dimulainya pidato dari Kapten Michel. Pesta akan segera dimulai dengan diperlihatkannya pidato dari Kapten di aula. Di sana tampak seorang pencuri profesional bernama Dylan yang bertemu dengan Maggie. Maggie adalah seorang single parent yang sedang berlibur bersama anak semata wayangnya bernama Connor. Guess what? Your friend the captain. Lalu seorang arsitek bernama Mr. Nelson yang keluar dari aula untuk menghubungi sang kekasih. Pesta pun segera meriah saat orang-orang mulai menghitung mundur malam pergantian tahun baru. Sang nahkoda melihat dari kejauhan ada gelombang tinggi yang siap menghantam kapal. Gelombang tinggi itu membuat kapal Poseidon dengan seketika terbalik. Suasana berubah kacau saat sang kapten memberitahu kondisi mereka dan menyuruh para penumpang untuk tetap tenang hingga tim penyelamat datang. Robert memaksa ingin keluar untuk mencari anaknya yang terjebak di ruangan klub. Namun sang Kapten Bradford melarangnya demi keselamatan bersama. Saat itu ternyata Dylan mendengar percakapan mereka. Dylan yang sependapat dengan Robert akhirnya setuju untuk mencari jalan keluar dan mengajak serta Maggie, Turner, dan Mr. Nelson yang kebetulan itu ada di sana karena mereka tidak tahu tata letak ruangan di Poseidon. Robert bertanya pada pelayan yang sedang lewat yang ternyata adalah Valentin untuk menunjukkan arah. Akhirnya mereka berusaha keluar melewati dapur yang terhalang oleh banyaknya runtuhan di depan mereka. Mereka akhirnya mencoba membuka lift yang tertutup dan berniat menyeberangi lift itu dengan menggunakan sebuah bangku panjang. Dylan berhasil melewati lift itu dengan bantuan Mr. Nelson, lalu diikuti oleh Connor dan Maggie. Selanjutnya giliran Mr. Nelson yang naik dengan bantuan Valentin yang menyangganya. Namun setelah Mr. Nelson sudah berpegangan pada Dylan, tiba-tiba terjadi guncangan dan membuat jembatan kursi sebagai pijakan Valentin jatuh. Dylan lalu menyuruh Mr. Nelson untuk menggoyangkan kakinya dan mendorong Valentin. Valentin pun jatuh diikuti oleh lift yang meluncur dari atas menghantam tubuh Valentin. Di ruangan klub yang ternyata kaki Christian tertimpa tiang besi dan tidak bisa diangkat. Untungnya ada seorang pria bernama Lucky Hari yang membantu mereka dengan mengangkat tiang besi itu menggunakan dongkrak. Setelah Christian berhasil diselamatkan, Jennifer, Elena, Christian, dan Lucky Hari keluar dari sana dan bertemu dengan rombongan Dylan. Lalu mereka beristirahat. Setelah beristirahat sebentar, mereka mulai mencari cara untuk keluar dari sana. Akhirnya mereka memanfaatkan runtuhan tiang besi yang kebetulan sudah ada di sana untuk melintas satu persatu. Christian yang pertama lewat diikuti oleh Maggie, Turner, dan Mr. Nelson. Ketika Lucky Hari lewat,
Tiba-tiba terjadi sebuah guncangan dan membuat sebongkah mesin kapal jatuh tepat mengenai Lucky Hari. Saat itu juga terjadi tumpahan minyak dalam volume banyak dan menyebabkan ledakan dan kebakaran. Karena jembatan tadi sudah roboh, Dylan berusaha mencari cara lain agar Jennifer dan Robert bisa berkumpul bersama rombongan lain. Dylan kemudian nekat meloncat ke bawah melewati kobaran api dan menjebur dirinya ke air. Ia membawa sebuah tali pipa. Saat ia sudah sampai pada sisi lain, lalu ia mengikat tali pipa itu agar Robert dan Jennifer dapat meluncur melewati lobi. Come on, Jen, you'll be fine. Come on. Hang on, baby. Going here? Yeah, let's go. This way is the best way out. Lalu Sin berpindah ke aula, yang dimana dinding kaca sudah tidak mampu menahan tekanan air dan pecah, menyebabkan air masuk dan menenggelamkan semua orang yang ada di sana, termasuk kaptennya. Rombongan Dylan yang mendengar teriakan orang-orang dari aula menyadari bahwa kapal bisa saja akan segera tenggelam. Mereka segera pergi mencari jalan keluar. Setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan pintu keluar dan akhirnya memutuskan untuk melewati lubang sempit yang ternyata sebagai lubang udara kapal. Elena yang ternyata punya trauma pada ruang sempit bersikeras kalau ia tidak bisa masuk ke dalam lubang itu, walaupun sudah dibujuk oleh Dylan. Dan ia tetap tidak mau, sampai akhirnya dengan terpaksa Dylan langsung menggendong Elena dan mendorongnya mengikuti yang lain. Saat mereka akhirnya sudah mencapai ujung lorong, pintu lorong ternyata terkunci rapat dan sulit untuk dibuka. Robert lalu menyuruh Turner untuk menjulurkan tangan kecilnya agar dapat meraih sekrap pintu. Lalu lorong sudah mulai terisi oleh air yang naik, dan beruntungnya tiba-tiba Elena mendapat ide dan memberikan kalung salibnya untuk memutar sekrap. Beruntungnya mereka berhasil membuka pintu lorong. Setelah keluar dari lorong, ternyata mereka sampai di ruangan kosong yang di atasnya adalah tangki pemberat kapal. Karena waktu yang semakin menipis, Robert memutuskan membuka tangki pemberat kapal dan berniat untuk melewati lubang tangki pemberat. Mereka lalu berenang melewati tangki tersebut untuk mencapai ruangan yang tidak dipenuhi oleh air. Get away from it! Ruangan yang sebidang panjang, Lena yang berusaha menahan traumanya, lalu Dylan membantunya dan membawanya naik. Sayangnya Elena sudah tak sadarkan diri, walaupun mereka sudah berusaha keras dengan diberi nafas buatan. Lena tetap tidak sadarkan diri, dan ternyata ia sudah meninggal. Rombongan dengan terpaksa harus pergi meninggalkan mayat Elena di sana dengan memasangkan kembali kalung salib milik Elena. Rombongan lalu sampai di sebuah ruangan yang ternyata adalah ruang tunggu para kru di sana. Lalu di sana terlihat mayat para kru yang sudah terbakar. Mereka juga menemukan peta kapal dan dapat memutuskan kemana mereka harus pergi. Dylan lalu memutuskan agar mereka menuju ke ruang baling-baling untuk menemukan jalan keluar. Sayangnya jalan menuju ruang baling-baling sudah terendam air, sehingga mereka harus mencari jalan lain. Setelah mencari-cari pintu jalan keluar dan tidak menemukannya, mereka akhirnya hanya bisa terdiam di ruang kontrol dan memikirkan cara yang lain. Saat itu lagi-lagi terjadi guncangan yang menyebabkan kebocoran salah satu sisi kapal. Maggie selamat, namun karena terbawa arus sehingga Maggie dan Dylan harus mencari corner terlebih dahulu untuk membuka pintu di mana baling-baling yang masih menyala berada di situ. Karena tekanan angin yang kencang akibat putaran baling-baling yang masih menyala, dan tidak mungkin untuk mereka melewatinya. Robert memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol yang sudah dipenuhi air. Robert yang menyelam ke ruang kontrol ternyata malah memencet tombol yang salah.
dan mengakibatkan baling-baling berputar melawan arah dan menjadi seperti penyedot. Christian lalu melemparkan tabung nitrogen pada Dylan yang sebelumnya sudah bergabung kembali bersama Maggie dan partner. Dylan yang hampir tersedot berhasil membuka tabung nitrogen dan meledakkan baling-baling hingga berhenti berputar. Mereka lalu berusaha keluar meninggalkan Robert yang sudah tewas tenggelam di ruang kontrol. Kemudian mereka loncat ke laut dan menuju ke perahu karet yang kebetulan mengapung di dekat kapal. Saat itu badan kapal Poseidon mulai tenggelam seluruhnya. Mereka dengan cepat mendayung perahu karet untuk menghindari gelombang besar akibat tenggelamnya kapal. Mereka pun berhasil selamat. Kemudian film pun berakhir. Gimana guys, menurut kalian seru nggak film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa guys di alur cerita selanjutnya.